Hai movie lovers, gimana kabarnya? Saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita sebuah film dari salah satu hero Avengers dengan judul Black Widow. Film yang diperankan oleh beberapa aktor dan aktris kenamaan seperti Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz, Florence Pugh, dan masih banyak lagi. Film superhero yang menceritakan kilas balik Natasha Romanoff sebelum ia menjadi bagian dari Avengers dan hubungan kekeluargaan yang kental, kemudian dibumbui dengan aksi-aksi yang memukau. Oke movie lovers, tak perlu berlama-lama lagi, saya ucapkan selamat menyaksikan dan kenakan headset agar Anda mendapatkan sensasi menonton yang luar biasa tentunya. Untuk itu klik subscribe dan nyalakan lotengnya jika Anda merasa terhibur di channel ini. So, don't go anywhere. Please welcome. This is it. Film dimulai di kisaran tahun 1995 yang berlokasi di salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu Ohio, di mana terlihat seorang anak remaja bernama Natasha Romanoff sedang asik bersepeda dan bermain dengan sang adik bernama Yelena Belova. Keakraban yang terjalin di antara mereka cukup membuat kita yang menonton berpikir bahwa hubungan di antara kakak adik tersebut baik-baik saja. Bahkan ketika Yelena terjatuh, sang kakak dan ibu mereka Melina memberikan perhatian layaknya keluarga utuh yang sangat harmonis. Tapi selang berapa waktu, keceriaan dan ketenangan mereka terusik di mana tiba-tiba sang ayah Alexei mengatakan mereka harus pergi ke suatu tempat yang belum jelas arah dan tujuannya. Dengan sangat tergesa-gesa mereka mempersiapkan segala sesuatunya dan sejenak kita terfokus pada sebuah disk yang mereka anggap itu sangat penting yang berisi data teknologi dari Hydra. You have it? Yeah. It's the only copy? The only one not on fire. Tidak banyak yang mereka bicarakan selama perjalanan dan hanya mendengarkan lagu yang ada di mobil tersebut. Sehingga tak lama mereka tiba di sebuah hanggar pesawat capung dan bergegas pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, aksi mereka diketahui polisi dan mengejar mereka disertai dengan aksi tembak-menembak dan epik. Dan apa yang terjadi? Tak lama mereka tiba di sebuah pangkalan militer yang berlokasi di gugusan kepulauan Kuba. Sehingga terjadilah pembicaraan cukup intens di antara dua orang ini di mana Alexei mengatakan kepada Jenderal Dreykov keinginannya untuk tidak lagi beraksi dalam penyamaran dan memilih untuk menggunakan kostum yang bisa diartikan bahwa Alexei memiliki kemampuan super soldier yang dijuluki sebagai Red Guardian. Tak diduga selang beberapa waktu suasana berubah ketika para tentara membawa Melina pergi dari tempat tersebut. Kemudian scene berganti di mana terlihat beberapa anak berada pada sebuah kontainer. Tak lama beberapa anak tersebut termasuk Natasha dibawa secara paksa dengan menggunakan sebuah truk pengangkut. Dan tak disangka dalang dari semua itu adalah Jenderal Dreykov dan sesaat sebelum pergi ia mengatakan sesuatu kepada Natasha. 21 tahun berlalu, Natasha yang berada di sebuah tempat dikejutkan oleh penglihatan CCTV di mana ia diburu oleh satuan kepolisian untuk melakukan penangkapan. Ross, begitu panggilannya, yang mana ia adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di film ini, sekaligus memimpin pasukan itu mengatakan kepada Natasha bahwa dirinya akan ditangkap karena ia melanggar kesepakatan Sokovia, yaitu sebuah kesepakatan yang dikeluarkan agar para superhero tidak bertarung tanpa pengawasan pemerintah. Bisa disimpulkan Natasha melancarkan aksinya dengan beberapa superhero lain yang ada di film Avengers sebelumnya tanpa diketahui oleh pemerintah dan mengakibatkan kehancuran ekstrim di lokasi kejadian. Dan apa yang terjadi? Para satuan polisi yang semula menganggap Natasha berada di lokasi tersebut, tapi nyatanya ia tidak berada di sana. Got an empty nest, Secretary Ross. Retractor, sir.
Scene mengarah ke sebuah tempat di Maroko dan terlihat beberapa orang yang menamakan diri mereka Black Widow sedang memburu seseorang yang sedang membawa sebuah kotak yang belakangan diketahui adalah serum penangkal yang jika terkena dapat mengakibatkan para Black Widow seketika tersadar dan berhenti menerima instruksi dan dikendalikan oleh data komputer dan chip yang ditanam di dalam tubuh mereka. Tak diduga pengintaian mereka diketahui oleh target dan saat itu juga pergi membawa kotak tersebut. Salah satu Black Widow yang ternyata Yelena Belova yang merupakan adik Natasha dengan cepat mengejar target tersebut dan terjadilah perkelahian singkat di antara mereka. Dan apa yang terjadi? Yelena terkena serum itu dan seketika membuatnya tersadar. Free the others. Setelah kejadian tersebut, hal itu dilaporkan kepada Dreykov, yang mana ia adalah direktur Red Room dan pengendali para Black Widow. Tanpa pikir panjang, seketika ia mengaktifkan satu sosok proyek khusus yang cukup berbahaya bernama Taskmaster. Di tempat yang berbeda, pasca penyergapan tim SWAT beberapa waktu yang lalu menuntut Natasha untuk bersembunyi di tempat terpencil di Norwegia. Saat di perjalanan, ia mendengar informasi di radio bahwa ia masih saja menjadi buronan federal berikut dengan rekan-rekan Avengers-nya. Dan tak lama, ia pun tiba di rumah dan mencurigai seperti ada seseorang yang berada di rumahnya tersebut. Tak disangka ia mendapati seorang rekan yang tidak diketahui namanya sedang bobok cantik di kasur empuknya. Dan terjadilah pembicaraan cukup asik saat itu di mana sang rekan menjelaskan dan memberikan beberapa dokumen yang selintas terlihat seperti penyamaran Natasha, di mana dokumen yang berisikan SIM paspor dan identitas palsu. Sang rekan melanjutkan pembicaraannya di mana ia menganggap Natasha tidaklah lagi bagian dari Avengers. Seketika Natasha menjawab bahwa dirinya memisahkan diri karena satu sebab yang tidak bisa dijelaskan dan atas dasar keinginannya sendiri. Dan di akhir pembicaraan, Natasha terfokus pada sebuah kardus yang berisikan dokumen dan kotak hitam yang mana kotak tersebut dikirimkan dari sebuah safe house yang berlokasi di Budapest. Natasha yang tidak menyangka dan menganggap itu semua tidaklah penting seketika ia berniat untuk membuang kardus tersebut. Dan tak disangka satu hal terjadi di mana satu tembakan yang membuat perjalanannya terhenti dan nyaris membuatnya tewas. Setelah kejadian itu, Natasha yang berhasil membawa isi dari kotak hitam tersebut dan masih belum mengetahui apa fungsi dari barang itu. Tak sengaja ia melihat sebuah foto yang membuatnya teringat akan seseorang dan membawanya ke sebuah tempat yaitu Budapest. Beberapa waktu kemudian tibalah Natasha di sebuah safe house yang dimaksud dan sepertinya ia mengenal dengan baik tempat tersebut. Mengetahui ada yang tidak beres, perlahan ia masuk ke tempat tersebut dan apa yang terjadi lagi-lagi Natasha terlibat perkelahian yang ternyata adiknya sendiri. Setelah puas dengan perkelahian itu, terjadilah pembicaraan cukup tegang di antara dua orang ini, di mana Yelena mengatakan dengan kecewa mengapa serum tersebut dibawa kembali ke Budapest. Kemudian ia juga menjelaskan apa maksud dari serum tersebut, bahwa serum itu merupakan antidot atau senyawa kimia yang dapat merangsang imun jalur saraf otak agar seseorang dapat kembali tersadar dari sesuatu yang mengendalikannya dan ditujukan kepada Black Widow yang diciptakan oleh Red Room. Yelena melanjutkan perkataannya bahwa ia bermaksud mengirim serum tersebut ke Natasha agar ia membawanya kepada Tony Stark yang diketahui bersama ia adalah seorang ilmuwan. Seketika Natasha membantah perkataan Yelena dengan menjelaskan bahwa dirinya sudah cukup lama tidak berinteraksi dengan Tony Stark dan mengatakan bahwa ia saat ini berstatus buronan federal.
Satu hal yang membuat Natasha bingung sekaligus kaget yaitu ia menganggap selama ini Red Room telah ia hancurkan dan Dreykov tewas diakibatkan dari pertempuran yang ia lakukan bersama Barton di beberapa waktu yang sudah cukup lama. Itu artinya untuk apa serum itu dibuat padahal sang kreator Black Widow telah tewas di tangannya. Seketika Yelena membantah pernyataan tersebut dengan memberikan pertanyaan kepada Natasha yaitu bagaimana bisa Natasha yakin bahwa Dreykov mati di tangannya. Meskipun ia meluluh lantakan Red Room saat itu, sementara jasad Dreykov hanya dianggap tewas tapi justru tidak ditemukan. Tak disangka di tengah-tengah pembicaraan mereka, lagi-lagi mereka berhadapan dengan para Black Widow. Tidak cukup sampai di situ, pengejaran tetap berlanjut kepada Natasha dan Yelena, di mana kali ini mereka dihadapkan dengan para Black Widow dibarengi dengan hadirnya Taskmaster. Any day now. Where's Mayoya? You can't just steal a guy's car. So you want me to chase him down? Setelah berhasil lolos dari kejaran makhluk berbahaya itu, mereka memutuskan untuk sembunyi. Dari pembicaraan mereka terungkaplah sebuah fakta bahwa Yelena yang sejatinya adalah buatan Red Room menjelaskan dengan detail apa proyek yang dilakukan Dreykov pasca ia dinyatakan tewas oleh serangan Natasha. Dan Yelena juga menjelaskan siapa sosok Taskmaster yang mengarah pada putri Dreykov. Sehingga selang beberapa waktu Natasha menjelaskan saat misi yang ia jalankan sebagai mata-mata untuk meledakkan bangunan di mana Dreykov berada. Tapi malangnya putrinya yang belakangan diketahui bernama Antonia juga berada di bangunan tersebut. Natasha yang semula tidak berniat untuk membunuh putrinya tersebut menuntutnya untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Sehingga selang beberapa waktu bom pun diledakkan dan ia pun menganggap Dreykov dan putrinya tewas bersamaan. Singkat cerita dan lagi-lagi terjadi pembicaraan di antara kakak adik ini di mana ia menjelaskan Red Room yang merupakan divisi rahasia dari Badan Intelijen Rusia bernama Komitet Gazudavetsnoye Bezopasnosti atau disingkat menjadi KGB menciptakan prajurit dari anak-anak yang diculik begitu saja. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, sebuah chip ditanamkan untuk menjadikan mereka prajurit yang tangguh, merubah sifat dan karakter, dan parahnya mereka lupa dari mana asal-usul mereka. Dan di scene ini juga terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, ternyata Alexei dan Melina bukanlah orang tua kandung Natasha dan Yelena. Kemudian mereka bercerita tentang orang tua masing-masing di mana Natasha dibuang begitu saja oleh ibu kandungnya. Sementara Yelena juga dipisahkan dari orang tuanya, bahkan nyatanya ia memiliki seorang adik. Bisa disimpulkan bahwa Natasha dan Yelena diadopsi oleh Alexei dan Melina sejak kecil untuk membantu orang tua palsu mereka yang berprofesi sebagai mata-mata dan diculik oleh Dreykov untuk dijadikan prajurit dan dilatih di Red Room. Tak lama pembicaraan hangat mereka terhenti di mana Natasha mengajak Yelena untuk menjalankan sebuah misi untuk menghancurkan Red Room dan menghabisi Dreykov dengan membebaskan Alexei dari sebuah penjara. I saw where you put the keys. Top drawer green cabinet. Kemudian scene mengarah menuju Alexei yang berada di penjara. Dengan tampilan bewoknya, ia menjadi sosok yang cukup disegani sesama para tahanan. Karena serum super soldier yang sudah tertanam di dalam dirinya sudah barang tentu ia paling ditakuti di penjara tersebut. Tak lama, permainannya terhenti saat sipir penjara memberikan informasi adanya sebuah paket yang ditujukan padanya. Dan misi pun dimulai. На, возьми. Давай. Today's your lucky day, Alexei. Move your ass, super soldier.
Singkat cerita, di dalam perjalanan terjadi reuni keluarga saat itu, di mana tanpa basa-basi, Natasha menanyakan keberadaan Dreykov dan lokasi Red Room. Dengan spontan, Alexei mengatakan bahwa dirinya tidak tahu terkait pertanyaan Natasha tersebut. Bahkan ia sangat membenci Dreykov, di mana dahulu ia sangat menyanjung Alexei dan memberikannya serum untuk menjadi super soldier dengan sebutan Red Guardian. Tapi semua itu sirna ketika Dreykov memilih untuk menjalankan semua proyeknya sendiri. Dan parahnya, ia justru memenjarakan Alexei tanpa sebab yang jelas. Seketika suasana berubah ketika Alexei mengatakan istrinya masih hidup. Sontak pernyataan itu membuat mereka kaget dan seketika menanyakan keberadaannya. Alexei dengan sangat detail menjelaskan bahwa Melina adalah ahli strategi dan ilmuwan yang tentu saja ia sangat dibutuhkan dan masih bekerja dengan Dreykov di lokasi yang berbeda. Sehingga suatu kejadian tak terduga terjadi di saat Alexei menyebutkan satu kota bernama Saint Petersburg. Okay. Kemudian Alexei mengajak Natasha dan Yelena untuk menemui ibunya. Tapi siapa sangka keadaan berubah di mana dahulu kehidupan mereka yang sangat mapan dan memiliki segalanya, kini berubah menjadi sangat sederhana. Di mana Natasha mengungkapkan kekecewaannya bahwa mereka tidak merawat dan membesarkan mereka layaknya satu keluarga yang bisa dibilang harmonis. Bahkan dengan sedikit perdebatan ringan, Natasha terus-menerus mendesak di mana lokasi keberadaan Red Room kepada Melina. Sontak pernyataan tersebut membuat Alexei bereaksi, di mana untuk menemukan Red Room tidak semudah membalikkan telapak kaki. Tidak semudah itu untuk berurusan dengan segala ancaman dan teknologi yang dimiliki Dreykov. Sehingga Melina membuktikan sesuatu di mana ia mencoba memakai teknologi yang digunakan Dreykov pada seekor babi. Come in. It did. Good boy, Alexei. Good boy. You named the pig after me. Tak lama suasana berubah menjadi haru ketika Alexei yang menganggap ia melakukan penyamaran saat masih bergabung dengan mata-mata Rusia, di mana secara tidak langsung saat melakukan tugas tersebut ia menyelamatkan dan tetap peduli dan memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih sayang, meskipun Natasha dan Yelena bukanlah anak kandung mereka. Seketika Natasha membantah pernyataan Alexei dengan mengatakan bahwa kasih sayang itu hanyalah ilusi dan mereka hanya sibuk dengan pekerjaannya tanpa membesarkan mereka pada kondisi yang layak. Di tempat yang terpisah lagi-lagi Natasha mempertanyakan siapa ibu kandungnya. Tanpa ragu Melina mengatakan bahwa ibunya bukan mencampakkan dirinya begitu saja. Karena kenyataannya setiap anak direbut secara paksa oleh Dreykov demi menjalankan Project Black Widow. Padahal sang ibu terus mencari Natasha tanpa memikirkan kesulitan yang ia alami. Sampai pada akhirnya sang ibu dibunuh oleh Dreykov. Karena ia mulai kepo dengan Red Room untuk mengungkap kejahatan yang dilakukannya. Di tempat yang berbeda, Alexei yang melihat Yelena begitu terpukul dengan status dirinya yang memiliki keluarga palsu mencoba untuk menghibur dengan candaan-candaan yang terkesan konyol. Sehingga bukannya simpati yang didapat Alexei, justru ia diusir dari kamar tersebut. Dan tak lama suasana berubah 184,5 derajat ketika ia dihampiri oleh sekelompok Widow dan Taskmaster, kemudian membawa mereka menuju Red Room yang ternyata berada di awang-awang. Seketika kita yang menonton masih dibuat penasaran mengapa sang ibu begitu tega melakukan jebakan Batman kepada Alexei dan anaknya sendiri. Ada apa gerangan? Nah, jangan kemana-mana movie lover, sesaat lagi semua akan terjawab. Keep watching and stay tune, oke? Lanjut. Sehingga tak lama Melina menghampiri Dreykov di ruang kerjanya. Dreykov yang awalnya bangga dengan keberanian Melina membawa anaknya ke tempat itu, seketika menjadi curiga karena Melina justru memperlihatkan wajahnya yang penuh ketakutan. Dan apa yang terjadi, Dreykov melakukan satu hal yang tak terduga dan saat itu juga ia mengatakan secara langsung bahwa dialah yang membunuh ibu kandungnya. Dan yang lebih mencengangkan di sela-sela pembicaraan mereka, Dreykov mengungkap jati diri seorang Taskmaster dan saat itu juga membuat Natasha terpana.
Dreykov menceritakan fakta yang mengejutkan, ternyata bom yang diledakkan Natasha dahulu tidak serta-merta membunuh mereka berdua. Bahkan tak disangka, Dreykov justru menjadikan anaknya sebagai proyek khusus. Sehingga hal itu merubah sang anak menjadi prajurit yang sangat tangguh dibandingkan dengan para widow ciptaannya. Dan hebatnya, Dreykov sama sekali tidak bisa diserang karena memiliki feromon atau serum yang dapat menghambat serangan dari pihak manapun. Di tempat yang berbeda, Alexei dan Melina yang awalnya berada di dalam ruangan terkunci, seketika ia terbebas. Dan ternyata semua strategi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh sang ibu. Dan sesaat kemudian ia mengatakan kepada Yelena yang berada di sebuah ruangan operasi agar ia memanfaatkan senjata yang ada pada dirinya untuk membebaskan diri. Merasa semua berjalan sesuai rencana, seketika ketenangan mereka terhenti di mana sang Taskmaster tiba-tiba menghampiri. Keseruan masih berlanjut di mana mereka memecah formasi, yaitu Melina yang sejatinya adalah pekerja dari Red Room dan pastinya sangat mengetahui seluk-beluk tempat itu dan berniat untuk menjatuhkan lokasi tersebut. Tapi malangnya hal itu diketahui oleh Dreykov dan saat itu juga ia menggagalkan aksi tersebut. Hebatnya Melina tidak kehabisan akal dan melanjutkan aksinya ke tempat di mana mesin itu berada. Masih di lokasi yang sama, Yelena masih dalam pencariannya untuk menemukan di mana feromon atau serum penawar itu disimpan. Tak butuh waktu lama, apa yang ia cari akhirnya ditemukan dan berniat untuk meledakkan serum tersebut. Kemudian Sin mengarah menuju Natasha. Tak disangka ia diperlihatkan oleh Dreykov di mana para widow yang ia ciptakan sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan yang lebih mencengangkan, ia menghidupkan kembali para wanita kemudian menjadikan mereka Black Widow untuk menguasai dunia dan parahnya justru membuat kekacauan di mana-mana. Tak butuh waktu lama, Natasha mengetahui bagaimana memutus feromon yang dapat mengontrol dirinya, yaitu dengan memutus saraf penciumannya. Dan apa yang terjadi, perkelahian sengit pun tak terelakkan. What are you going to do? Not so talkative now, are you? Perlahan-lahan Red Room mendekati kehancurannya dan Dreykov hanya berpikir untuk melarikan diri. Sebelum kehancuran masif terjadi, Natasha mengambil seluruh data widow dari berbagai belahan dunia yang bertujuan untuk menghancurkan kontrol dan tentu saja menggagalkan misi Project Black Widow yang dibuat oleh Dreykov. Karena merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan, saat itu juga ia membebaskan Taskmaster. Dan tak diduga setelah aksinya tersebut, ia mendapati Yelena yang sudah tiba-tiba sudah berada di atas pesawat tanpa pikir panjang. Saat itu juga ia menggagalkan pelarian Dreykov, diikuti dengan kehancuran total Red Room yang hampir menewaskan Yelena. Tidak cukup sampai di situ, Taskmaster yang masih diprogram untuk menghancurkan apapun seketika melakukan perlawanan terhadap Natasha. Tapi apa yang terjadi? Tak disangka sebuah feromon berada tepat di tengah-tengah mereka dan akhirnya
Pembicaraan hangat seketika terjadi di antara keluarga ini meskipun Natasha dan Yelena tahu akan status siapa mereka sebenarnya. Dan misi tidak berhenti sampai di situ. Para widow yang terbebas bersama Alexei, Melina, dan Yelena melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan feromon ke beberapa widow yang masih tersisa di berbagai belahan dunia. Maybe you'd like a shot at the man responsible for your sister's death. Yo, well, movie lovers, bukan lagi. Durasi film aslinya yang 2 jaman cukup membuat kita tahu dari mana asal-usul Natasha Romanoff. Secara keseluruhan baik alur cerita, konsep, karakter yang kuat, plot twistnya, apalagi efek CGI-nya, sungguh keren sekali. Cuma sayang nih, Taskmaster jelang akhir film agak berkurang aksinya ya. Padahal prediksi saya pas lihat pertama kali dia muncul, wow, ini bakalan jadi musuh berat nih, bakalan lama matinya tuh. Taunya gitu deh, gak sesuai ekspektasi ternyata. Tapi itu kan menurut saya, nggak tahu deh kalau menurut penilaian kalian gimana ya. Jadi intinya film ini lebih mengarah kepada unsur kekeluargaan dan masa lalu Natasha yang misterius. Ya dibumbui dengan sedikit action, sip lah, mantap. Oke, segitu aja review dari saya, dan seperti biasa saya selalu sarankan agar nonton versi full movie-nya. Oke, sumpah nggak bakalan nyesel deh. Yap, izinkan saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan, dan sampai jumpa kapan-kapan. Nggak deng, sampai jumpa dalam waktu dekat.